Berlatar pada tahun 1980, kisah akan dimulai di Meksiko, di mana dua orang tentara bayaran bernama Danny dan Hunter sedang menjalankan misi untuk melenyapkan seseorang. Kemudian kita melihat dua orang lainnya bernama David dan Meyer yang juga berada dalam geng yang sama. Mereka kemudian melihat target mereka mendekat dan sesuai rencana, mereka pun meledakkan salah satu mobilnya saat pria ini bergerak dengan banyak petugas keamanan dan polisi. Para tentara bayaran ini juga mulai menghujani peluru ke mobil tersebut, sementara pengemudinya mencoba melarikan diri. Saat itulah Danny mendekati mobil tersebut, membuka pintu mobil dan menembak target. Saat dia menembak pria itu, dia melihat putrinya duduk di sampingnya dan mulai merasa bersalah karena dia tidak ingin membunuh siapapun di depan mata anak-anak mereka. Danny pun tertegun sementara seorang petugas polisi menembaknya di lengan. Hunter yang melihat bahwa Danny dalam masalah, dia pun menyerang petugas polisi tersebut dan menyelamatkannya. David kemudian dengan cepat membawa mobil, mereka membantu Danny masuk ke dalam mobil dan pergi. Namun kejadian tersebut berdampak pada Danny dan dia memutuskan untuk meninggalkan bisnis ini dan mulai menghabiskan hidupnya jauh dari kekerasan. Dia kemudian kembali ke negara asalnya yaitu Australia, dan setelah beberapa saat dia menerima sebuah surat di mana dia melihat foto Hunter dan ternyata Hunter ditangkap oleh seorang pria yang dikenal sebagai agen dan berada di Oman. Danny pun langsung pergi ke Oman untuk menyelamatkan temannya itu. Dia bertemu dengan The Agent yang mengungkapkan bahwa Hunter seharusnya melakukan sebuah pekerjaan dan dibayar sebesar $6 juta untuk itu. Namun dia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Dia gagal membunuh ketiga targetnya sehingga dia pun ditangkap. Hunter kini dikurung oleh Sheikh Amir, yaitu salah satu orang yang paling berkuasa di Oman. Agen tersebut kemudian memberitahu Danny bahwa Sheikh ingin dia menyelesaikan pekerjaannya karena jika tidak mereka akan membunuh Hunter. Diketahui juga bahwa Sheikh Amir adalah seorang raja yang digulingkan dari sebuah wilayah kecil di Oman yang menginginkan Danny untuk membunuh 3 mantan anggota SAS yang bernama Haris, Craig, dan Simon. Karena ingin dia membalaskan dendamnya karena para budak tersebut telah membunuh 3 putra sulungnya selama pemberontakan Dopar. Sheikh memberitahu Danny bahwa dia sedang menjalankan hari-hari terakhirnya dan ini adalah keinginan terakhirnya. Dia mengatakan kepada Danny bahwa dia harus membuat video mereka bertiga mengakui bahwa mereka membunuh putra Sheikh. Dan setelah itu Danny harus membunuh mereka. Dia kemudian menambahkan bahwa pembunuhan mereka harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Jika dia berhasil melakukannya, dia akan mendapatkan $6 juta dan nyawa temannya akan selamat. You must avenge my sons before I die. I want to see Hunter. Danny pun setuju untuk melakukan pekerjaan itu dan pergi menemui Hunter. Hunter senang bertemu dengannya dan mereka memutuskan bahwa mereka akan keluar dari sana, namun percobaan mereka tertangkap. Saat itulah mereka melihat putra keempat Sheikh yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Danny kemudian pergi menemui agen dan mengkonfrontasinya, mengatakan bahwa dia tahu Hunter tidak akan bisa melakukan pekerjaan ini dan tetap saja dia membuatnya terjebak dalam semua ini. Tetapi agen mengatakan kepadanya bahwa itu bukan kesalahannya. Danny mengambil penerbangan untuk memulai misinya dan mengingat kembali waktu yang dihabiskannya bersama pacarnya yang bernama Anne sebelum datang ke sini saat dia hidup dengan damai bersamanya. Danny kemudian menemui Davis dan Meyer yang setuju untuk membantunya dengan imbalan sebagai uang.
Namun Danny mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak membutuhkan uang dan dia melakukan ini hanya untuk Hunter. Mereka kemudian memutuskan bahwa target pertama mereka adalah Haris dan mereka pun pergi mencarinya. She could only outdo one of the killers. In. Bos, Danny. Mereka mengetahui bahwa pria itu masih berada di Oman. Jadi Danny melacaknya dan pada suatu malam masuk ke rumahnya. Dia tahu bahwa dia harus membuatnya terlihat seperti sebuah kecelakaan. Jadi dia memeriksa semua yang ada di rumahnya dan memecahkan sepotong ubin kamar mandinya dan menyimpannya. Danny kemudian mengirimkan Davis ke Inggris untuk mencari tahu keberadaan dua orang lainnya. Di Inggris, Davis pergi ke sebuah pub yang dikenal sering dikunjungi oleh personel militer Inggris dan menanyai para pengunjung pub tentang mantan anggota SAS di Oman. Hal ini dilaporkan kepada Peterman, yaitu sebuah perkumpulan rahasia yang beranggotakan para mantan agen rahasia yang melindungi para mantan agen rahasia. Kepala agensi tersebut bernama Spike Logan diberitahu bahwa ada orang yang mencari anggotanya. Dia mendapatkan foto Davis dan pergi menemui para seniornya. Dia memberitahu mereka bahwa ada orang yang mengikuti para petugas SAS dan dia menduga mereka ingin membunuh mereka. Para senior mengatakan kepadanya bahwa dia diizinkan untuk mengatasi situasi dengan cara yang dia suka dan Spike mulai bekerja. Namun Davis setelah melakukan investigasi akhirnya kembali ke Oman dan mereka mulai merencanakan pembunuhan Haris. Danny telah membuat palu dari sepotong kecil ubin dan berencana untuk membunuhnya dengan palu tersebut membuatnya terlihat seperti Haris terpleset di kamar mandi dan kepalanya terbentur. Saat mereka mendiskusikan rencana tersebut, seorang pria mengambil foto mereka. Pria itu akhirnya datang dari Inggris mengikuti Davis. Danny melihatnya dan menyerangnya. Namun dia melompat ke sebuah terowongan dan berhasil melarikan diri. Where's he gonna run? It's the middle of the fucking desert. Mereka kemudian mendapatkan akses ke rumah Haris berpura-pura menjadi peneliti yang sedang membuat film dokumenter. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka menodongkan pistol ke kepalanya dan memaksanya mengakui bahwa dia telah membunuh ketiga putra Sheikh. He killed a guerrilla commander and he assassinated Hussein bin Amir. We're witnesses. Do you admit? All right. You got me. I did it. Setelah Haris mengakui dalam rekaman video, mereka pun membawanya ke kamar mandi, berniat membuatnya terlihat seperti terpleset dan kepalanya terbentur. Namun pacar Haris mengetuk pintu, sementara Danny dan Meir telah alihkan perhatiannya. Haris pun berusaha melarikan diri. Hal itu menyebabkan Meir menembaknya. Sheikh yang mengetahui bahwa salah satu pria telah dibunuh dan putranya pergi untuk memberitahu kabar kepada Hunter, memberitahunya bahwa teman-temannya telah membunuh salah satu target. Sementara itu, Danny sedang dalam perjalanan untuk membunuh target kedua. Spike di sisi lain mengetahui bahwa Haris sudah mati. Dia kembali menemui para seniornya dan mengatakan bahwa dia yakin bahwa orang yang dilihatnya adalah pembunuh Haris. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus berhati-hati mulai sekarang. Davis mengatakan kepada Danny bahwa mereka telah mendapatkan lokasi target kedua yang bernama Craig. Terungkaplah bahwa ia berada di sebuah rumah sakit di Australia. Saat Danny berdiri di depan rumah sakit mencoba membuat rencana, Spike duduk di mobilnya memantau situasi. Spike kemudian melihat Danny dan memahami bahwa dia adalah target pembunuh. Dia mulai mengikuti Danny dan Danny juga menyadari bahwa dia sedang diikuti. Dia membuat Spike mengikuti mobilnya di kota, berhasil menyingkirkannya dan kembali ke rumah sakit. Spike juga sampai di rumah sakit dan mereka mulai berkelahi.
Pertarungan berlangsung lama dan Dani akhirnya berada di atas angin. Saat dia melakukannya, dia membunyikan alarm darurat di rumah sakit dan keluar dari sana. Dia menemui anak buahnya dan memberitahu mereka bahwa mereka sedang diikuti oleh petugas SAS. Namun mereka mengatakan bahwa mereka tetap akan mengikuti rencana tersebut. Craig sendiri akan berada di sebuah camp militer malam itu. Dengan menyamar sebagai seorang tentara, Dani masuk ke dalam camp dan mencokoki kopi Craig. Mengikutinya saat berbaris dan memaksanya untuk mengaku sebelum obat tersebut membuat syok dan mati karena hipotermia. Sadar bahwa Peterman kini mengikuti mereka, Danny memutuskan untuk menggunakan taktik yang berbeda untuk membunuh target terakhir mereka yang bernama Simon yang saat ini bekerja sebagai tentara bayaran. Rencana mereka adalah membuat wawancara kerja palsu untuk memancing Simon keluar dari rumahnya, lalu menabrakkan truk yang dikendalikan dari jarak jauh ke mobil Simon. Dengan bantuan Jack yang belum berpengalaman, Meyer membunuh Simon, namun Logan dan anak buahnya mengawasi Simon. Baku tembak pun terjadi dan ketika mencoba membunuh Jack, dia secara tidak sengaja membunuh Meyer. Dani menyuruh Davis untuk pergi ke bawah tanah dan mereka pun berpisah. Davis menginap di sebuah hotel dan menelepon seorang gadis. Dia kemudian dilacak oleh anak buah Spike dan ditabrak truk saat mencoba melarikan diri. Singkat waktu, Dani kemudian kembali ke Oman dan memberikan pengakuan terakhir kepada Sheikh yang ternyata dipalsukan. Hunter akhirnya dibebaskan sementara Dani kembali ke Australia dan bertemu kembali dengan Anne. Tak lama kemudian, dia diberitahu oleh agen bahwa ada satu orang terakhir yang berpartisipasi dalam pembunuhan putra Sheikh dan orang ini adalah Rano Pin. Akan merilis sebuah buku tentang pengalamannya di SAS. Dani mengirimkan Anne ke Perancis agar Hunter dapat melindunginya. Di sisi lain, dia menemui putra Sheikh dan mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak boleh meremehkannya karena dia sangat mampu membunuh mereka semua. Putra Sheikh kemudian menegaskan bahwa Haris tidak bersalah. Hunter kemudian bertemu dengan Dani dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantunya menyelesaikan pekerjaan itu. Namun Dani menolak untuk menerima bantuannya dan menyuruhnya untuk kembali ke keluarganya. Sementara itu, Spike melacak Dani melalui agen dan mengirim tim untuk melindungi penulis, tetapi Jack mengalihkan perhatian mereka sehingga Dani dapat menembak Vince. Dia hanya melukai pria itu sambil mengambil gambar yang tampaknya menunjukkan bahwa pria itu sudah mati. Logan akhirnya kemudian menangkap Dani, membawanya ke sebuah gudang yang ditinggalkan, tetapi kemudian seorang agen pemerintah tiba dan mengungkapkan bahwa pemerintah Inggris berada di balik peristiwa tersebut karena cadangan minyak Sheikh yang berharga. Pertempuran tiga arah pun terjadi dengan Dani melarikan diri dan Logan menembak agen pemerintah tersebut. Di sisi lain, agen tersebut mengawasi Anne, mengira Dani telah terbunuh dan berencana untuk menghabisinya juga. Namun Hunter menyelamatkannya dengan membunuh mereka semua. Kemudian Dani dan Hunter pergi ke Oman untuk memberikan foto-foto tersebut kepada Sheikh.
Namun Speak tiba terlebih dahulu, mengatakan kepada Sheikh bahwa foto-foto itu palsu dan kemudian menikamnya hingga tewas. Putra Sheikh tidak peduli di mana dia memberikan uang kepada Speak. Hunter melihat Speak pergi dan mereka mengejarnya bersama dengan anak buah Sheikh. Setelah menghentikan anak buah Sheikh, Danny dan Hunter berhadapan dengan Speak di jalan gurun. Hunter mengambil sebagian uang untuk biaya hidupnya dan keluarganya. Mereka meninggalkan sisanya, memberitahu Speak bahwa dia akan membutuhkannya untuk memulai hidup baru setelah membunuh agen pemerintah dan bertindak melawan keinginan Peterman dan pemerintah Inggris. Danny mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir baginya dan Speak harus mengambil keputusan sendiri tentang apa yang harus dia lakukan. Sementara itu, Danny akhirnya kembali ke Anne yang dicintainya dan mereka berencana untuk menikah dengan pesta 7 hari 7 malam. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.